Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama kami di kelompok 4 dengan mata kuliah yang berbeda. Kali ini eh, kita bertemu di mata kuliah pengembangan profesi bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ini akan membahas tentang proses konseling, yang mana nanti di dalamnya itu ada hubungan membangun, bekerja, dan terminasi hubungan konseling. Oke, sebelumnya kami ini dari kelompok 4, yaitu saya sendiri, Muhammad Ferirawan, Firda Puspitasari, dan Ana Andriani. Oke, langsung saja kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu mengenai membangun hubungan konseling. Nanti di sana ada tentang mengapa sih eh, dalam proses membangun hubungan atau membina hubungan konseling itu menjadi penting. Dan kemudian bagaimana sih menciptakan hubungan itu? Seperti itu nanti ya. Oke, langsung saja. Dalam membangun hubungan konseling, nah ini biasanya terjadi saat di awal-awal proses konseling. Nah, kan dalam proses konseling itu ada tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Biasanya kalau tahap awal itu biasa dimulai dengan caranya bagaimana membangun hubungan atau yang biasa kenal dengan kita apa ya dengan istilah membangun report ya. Eh, Bagaimana bisa antara dengan konselor dan klien atau siswa itu bisa akrab, saling menghargai. Nah, itu biasanya dimulai di awal-awal dulu. Perkenalan, kemudian eh, kontrak dan lain sebagainya. Baru nanti masuk di tahap inti atau tahap proses konseling. Tahap konselingnya sudah masuk antara lain sudah mulai menemukan masalah, mulai mengidentifikasi permasalahan, kemudian udah mulai ada apa istilahnya? Ada titik temunya, strategi layanannya sudah ada. Kemudian di tahap akhir itu ada yang namanya evaluasi atau tindak lanjut yang kemudian nanti diakhirin oleh yang namanya terminasi di sini ya. Nah, itu sebagai pengantar saja. Nah, untuk awal di sini ya ini menekankan tentang membangun hubungan konseling. Oke. Hubungan konseling merupakan hubungan yang bersifat pribadi atau rahasia. Lah karena apa ya? Karena proses konseling itu eh, proses antara dua orang di sana. Pasti yang bersifat pribadi kemudian rahasia. Kenapa rahasia? Nah, karena ini masuk di apa namanya asas bimbingan konseling itu sendiri ya. Eh, Merupakan hubungan yang bersifat pribadi atau rahasia antara konselor dan klien. Nah, ini dalam membangun hubungan, kepribadian konselor merupakan hal penting dalam membina hubungan konseling. Kepribadian seperti apa? Seperti empati, keselarasan, penuh perhatian, kemudian menerima, ya, acceptance, serta memahami klien merupakan kunci dari kesuksesan dalam membina hubungan konseling yang baik dengan klien. Oke. Selanjutnya, dalam membina hubungan baik, ini merupakan dasar dari pemberian layanan konseling. Nah, dengan adanya hubungan yang baik, kalau awalnya itu sudah terbangun chemistry yang baik, sudah saling ya pokok awal-awal itu sudah merasa cocok, baik ya, akan menciptakan keterbukaan dari klien terhadap konselor. Lah, keterbukaan ini penting karena apa? Klien ada masalah kemudian nggak terbuka, nggak istilahnya ya apa ya menutup karena nanti kita kan nggak tahu seperti itu ya. Makanya ini sebelum konseli itu bisa secara floor, hal ini tidak ada yang ditutupi, makanya di sini hubungan yang baik dulu. Si apa ya? Kenyamanan lah istilahnya, kepercayaan seperti itu ya. Untuk dapat membina hubungan yang baik dengan klien, maka tidak terlepas dari pribadi konselor. Balik lagi di kepribadian konselor. Makanya sebelum ini ada mata kuliah pengembangan pribadi seperti itu ya.
kepribadian konselor juga mempengaruhi terjadinya hubungan konseling. Karena klien juga akan melihat apakah konselor dan dituju dapat dipercaya. Ini masuk tadi seperti asas kerahasiaan, keterbukaan, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi klien. Klien percaya untuk apa? Untuk konselor ini mampu seperti itu menyelesaikan. Nah, kepercayaan klien itu yang mahal seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya bisa percaya? Makanya di membangun hubungan konseling sebagai langkah awal, ya kasih hubungan yang baik seperti ini ya. Selain mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi klien, konselor itu menguasai teknik konseling serta memiliki wawasan yang luas, sangatlah penting bagi seorang konselor. Gunanya ya untuk mencapai tujuan dari sebuah hubungan konseling atau layanan atau proses dari konseling itu sendiri. Nah, kan nggak mungkin kan bisa dikatakan konselor tanpa mengetahui teknik-teknik konseling. Nah, memiliki wawasan itu penting nantinya. Makanya kita dituntut untuk belajar selalu kayak materi kemarin. Konselor itu apa istilahnya? Mengoreksi dirinya, pantas apa enggak seperti itu ya kan kemarin seperti itu. Kemudian ini sudah Books dan Stelfer. Nah, ini sudah masuk di tokoh bagaimana membina hubungan konseling seperti itu. Nah, salah satunya ini adalah Books dan Stelfer. Ya, seperti dikutip di bukunya Ahmad Nur Salim, itu strategi dan intervensi konseling. Nah, Books dan Stelfer ini mengatakan atau menyatakan bahwa dalam membangun hubungan ya sebagai langkah awal ada 3 ciri atau sikap pribadi konselor yang membentuk hubungan konseling dan proses konseling, yaitu yang pertama keselarasan atau kesejatian. Maksudnya seperti apa? Alhamdulillah. Ya, jadi keselarasan di sini ini seakan-akan itu memberi gambaran bahwa konselor itu tampil nyata. Tampil nyata di sini maksudnya adalah tampil apa adanya, tidak ada yang dibuat-buat ataupun yang ditutup-tutupin. Seperti itu ya. Jadi konselor itu tampil tanpa kepalsuan di sini. Kemudian keselarasan atau kesejatian ini juga bisa dimaknakan dengan eh, bahwa di proses konseling itu ada yang namanya proses 2 arah di sini. Ya, jadi tidak hanya terfokus didominasi oleh klien kemudian tidak fokus didominasi oleh konselor enggak. Karena keduanya itu sama-sama aktif lah, gitu. Maksudnya keselarasan seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah perhatian positif tak bersyarat. Nah, maksudnya di sini apa? Ya selalu berpikir positif tentang diri klien. Ya dengan cara apa? Ya dengan tidak mengejek atau tidak menyudutkan, memojokkan klien seakan-akan klien itu bermasalah meskipun mempunyai masalah, tapi seakan-akan ya tidak memojokkan atau tidak menyalahkan si klien seperti itu ya. Itu ya maksudnya perhatian positif, selalu berpikir positif. Kemudian yang ketiga itu pengertian empatik yang akurat. Nah, pengertian empatik ini ya rasa empati dari konselor sendiri. Kan bahaya kalau konselor gak mempunyai rasa empati terhadap kliennya. Nanti kan ya seakan-akan gak mau tahu lah. Itu kalau gak punya empati ya. Empati itu seakan-akan ikut juga merasakan apa yang dirasakan oleh klien seperti itu ya. Bukan ikut maksudnya ikut kalau kliennya nangis nanti konselornya juga nangis, bukan seperti itu. Tapi ikut juga seakan-akan merasakan. Ya kalau kliennya menangis kita agak ya nyaman, enak nanti pas nangis-nangis bareng. Seperti itu ya.
Kemudian, nah itu menurut Burs dan Stifler ya, dikutip di bukunya Muhammad Nur Salim. Kemudian, oh ini ada. Kemudian tokoh yang kedua itu Sofyan S. Willis. Oh pasti ini sudah familiar di telinga kita ya. Ya, ya Sofyan S. Willis ini dalam proses membangun hubungan sebagai langkah awal, nah ini ada 5 sikap penting yang harus dimiliki oleh seorang konselor dalam membina hubungan konseling, yaitu yang pertama apa? Acceptance, proses penerimaan. Nah, kemarin sudah ada teknik-teknik keterampilan, ya kan? Sudah kemarin di keterampilan konselor itu seperti apa? Ya, di sini menurut Sofyan S. Willis, yang pertama itu adalah acceptance, yaitu penerimaan. Nah, menerima klien secara ikhlas tanpa mempertimbangkan jenis kelamin, derajat, kekayaan, dan perbedaan-perbedaan yang lain, ras, perbedaan agama, suku, dan sebagainya. Nah, perbedaan masalah enggak milih-milih. Semua klien itu diterima, itu acceptance. Nah, dalam proses penerimaan itu biasanya kalau kemarin itu di teknik-teknik itu ada kayak komunikasi, komunikasi verbal dan non verbalnya itu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah unconditional positive regard. Maksudnya apa? Yaitu menghargai klien tanpa syarat, sama seperti yang tadi. Jadi berpikir positif ya seperti itu. Kemudian apa ya? Menghargai klien tanpa syarat. Ya berpikir positif ya, tidak menyodotkan, tidak memojokkan seperti itu ya. Kemudian understanding yaitu eh, memahami keadaan klien sebagaimana adanya. Jadi paham betul apa yang dirasakan oleh si klien seperti itu. Kalau klien itu berangkat dari latar belakang demikian, maka kita sebagai konselor harus bagaimana mengatasinya seperti sudah paham ya. Seperti itu. Understanding. Kemudian yang keempat, genui. Nah, genui ini biasanya kita temuin di saat kalau kita mau install Windows. Nah, itu ada kata-kata Windows sudah jenuin. Itu maksudnya apa? Itu sudah asli maksudnya. Jadi jenuin itu asli. Asli dalam hal apa di sini? Jadi apa yang dilakukan oleh seorang konselor itu asli. Asli di sini adalah tidak ada yang ditutupin, terbuka. Itu asli. Jadi kalau konselornya memang nggak paham, ya bilang nggak paham seperti itu ya. Karena asli di sini ya. Jadi tidak dibuat-buat. Kalau si konseli sebenarnya kamu mempunyai masalah ini, jadi dibuanglah kata nggak enakan seperti itu. Jadi apa yang eh, memang itu layak dikatakan, ya katakan seperti itu ya. Atau nanti ya ada kerahasiaan dan lain-lainnya. Itu jenuin. Kemudian empati, sama seperti yang di atas tadi, tokoh tadi, sama juga empati. Sofyan S. Willis dalam konseling keluarga, halaman 137. Selanjutnya, bagaimana menciptakan hubungan dalam konseling? Hubungan konseling sengaja dikembangkan oleh konselor guna membangun suatu iklim terapeutik yang kondusif, yang disebut dengan report, ya. Ya proses report itu apa ya? Kayak yang menerima, menghargai, sehingga apa ya, iklim atau suasana dari konseling itu sendiri enak lah. Enak ini dalam artian nyaman seperti itu, merasa konselor itu merasa dihargai, merasa dipahami, seperti itu ya. Lah, nah dalam menciptakan, bagaimana cara menciptakan hubungan konseling? Nah, di sini ada beberapa yang kami masukkan di sini. Yang pertama, ini eh, menurut John Maylot ya dalam pengantar konseling
Teori dan Studi Kasus edisi ketiga di halaman 333 ya. Yang pertama itu adalah mengadopsi gaya kolaboratif. Bagaimana menciptakan hubungan konseling? Yang pertama, mengadopsi gaya kolaboratif. Maksudnya di sini bersikap kongruen dan menggunakan meta komunikasi. Nah, konsep kongruensi itu artinya keaslian itu. Seperti kan kalau kita uh, tarik di mana asalnya, kongruen itu kan artinya seimbang. Jadi antara perasaan konselor dan konseling itu seimbang. Ya, jadi selain itu, jadi bersikap kongruen ini, kalau kongruen itu kan kalau ditarik mana asalnya itu adalah seimbang. Nah, maksudnya di sini adalah apa ya? Apa yang dirasakan konselor itu konseling juga merasakannya, seperti itu ya. Kemudian dengan cara apa? Dengan ini menggunakan meta komunikasi. Itu meta komunikasi itu adalah tindakan mengkomunikasikan cara berkomunikasi. Nah, maksudnya bagaimana cara komunikasi itu bisa berlangsung dengan efektif, seperti itu ya. Jadi, komunikasi yang disampaikan itu bisa efektif, itu menggunakan meta komunikasi. Nah, dalam konselor, ya contoh, konselor menggunakan meta komunikasi itu seperti uh, kayak berbicara mengenai rencana ke depan, strateginya kenapa, strategi layanan yang akan diambil itu apa, kemudian eh, apa ya, meminta klien untuk fokus, ya prinsip leadingnya itu dipakai. Nah, bersikap kongruen dan menggunakan meta komunikasi yang mana kan antara apa yang dirasakan oleh seorang klien dan konselor itu harus seimbang. Jadi klien maunya gini, konselor harus bisa setidaknya bisa memenuhi lah. Kalau kemauan si klien itu ya wajar. Ya kalaupun si klien itu menurut si konselor itu katakanlah tidak baik, tidak memungkinkan, ya bagaimana pintar-pintar dari konselornya itu untuk dia jangan langsung menjudge, ya jangan langsung menjudge di sini, tapi perlahan-lahan diberi pengertian seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah memperbaiki keretakan dalam hubungan. Nah, ini banyak terjadi. Jadi dalam menciptakan hubungan, hubungan sudah tercipta ya. Nah ini, di pertengahan jalan itu ada keretakan di sana. Ada. Untuk menciptakan hubungan yang baik kembali, caranya adalah memperbaiki keretakan dalam hubungan. Biasanya keretakan dalam hubungan konseling itu biasanya disebut dengan konfrontasi di sana. Jadi antara si klien dan konselor itu gak gak sepemahaman lah, seperti itu ya. Artinya klien itu marah, seperti itu. Jadi bagaimana memperbaiki keretakan itu? Jadi untuk memperbaiki keretakan itu adalah saling introspeksi di sana ya. Ya. Jadi saling introspeksi dan apa istilahnya? Ya, dengan cara tidak tidak langsung ya pokok mempertahankan, maksudnya di sini mempertahankan dalam hal positif di sini ya maksudnya ya. Ini, pada kondisi ini konselor harus mengemukakan dengan cara yang tidak defensif. Artinya ya konselor kekeh, klien kekeh, nggak ketemu nanti. Pelan-pelan di sana ya, dengan cara perlahan memberikan pengertian di sana. Nah, tuh. Kemudian realisasi hubungan atau objek transisi. Nah, ini eh, biasanya ya, kalau sudah melakukan konseling, proses konseling ke konselor A, katakanlah, nah itu biasanya kalau itu berhasil mengatasi permasalahannya, nah itu mempunyai sisi plus bagi si klien. Mungkin suatu hari nanti si klien itu ada masalah lagi, nanti pasti mencari ke konselor yang kemarin. Nah, karena apa? Karena di sini realisasi. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Bekerja dalam hubungan konseli. Dalam menjalin hubungan konseli, meliputi kemampuan mengadakan wawancara awal, mengeksplorasi serta identifikasi tujuan konseling,
Pada berbagai literatur konseling terdapat tahapan-tahapan umum yang relatif sama. Kemudian, proses atau langkah konseling. Yang pertama adalah membina hubungan, di mana dalam membangun suatu iklim terapeutik yang kondusif, keterampilan attending dan active listening, memberi gambaran yang tepat tentang konseling. Yang dimaksud raport di sini adalah merupakan suatu istilah klinis yang digunakan untuk menunjukkan suatu iklim psikologis yang muncul dari kontak interpersonal antara konselor dan konseli yang mendorong sikap percaya dan terbuka pada diri konseli. Kemudian, penilaian masalah, di mana konseli mengomunikasikan masalah. Kemudian, konselor akan terus berperilaku pendampingan, di antaranya klarifikasi, refleksi perasaan. Dikatakan pendampingan di sini, konselor akan terus mendampingi konseli selama proses konseling itu terjadi. Kemudian, konselor dan konseli mengidentifikasikan masalah. Yang keempat, mengidentifikasikan komponen yang mendukung terjadinya masalah, berat ringannya masalah, serta pengaruh masalah tersebut terhadap konseli. Kemudian, penetapan tujuan. Konselor meminta konseli untuk merumuskan tujuan yang ingin ia capai. Jika konseling belum mampu untuk mencapai tujuan tersebut, maka konselor di sini akan membantu konseli. Yang keempat, strategi seleksi strategi, di mana konselor mendefinisikan masalah. Kemudian, konselor mengidentifikasikan strategi apa saja yang memungkinkan untuk digunakan dalam penyelesaian masalah tersebut. Kemudian, konselor mengeksplorasi konsekuensi apa saja yang akan ada di strategi tersebut dan memprioritaskan strategi apa saja yang akan digunakan serta menyepakati strategi tersebut. Kemudian, implementasi strategi, di mana konselor menjelaskan tujuan dari deskripsi singkat suatu strategi. Kemudian, konselor memberi contoh penggunaan strategi. Dan konselor melatih konseli serta memberikan umpan balik. Yang keenam, kemudian evaluasi dan tindak lanjut, di mana konselor menilai proses konseling melalui laporan konseling, observasi konselor, dan laporan-laporan dari pihak lain yang bertanggung jawab atas konseli. Kemudian, konselor menilai hasil konseling dengan cara mencatat perilaku konseli, membandingkan dengan tujuan yang konseli itu telah ia buat. Kemudian, tahap yang terakhir adalah tahap terminasi, di mana dalam tahap ini konselor menghentikan program bantuan. Kemudian konselor mendorong konseli untuk melakukan transfer of learning. Dikatakan transfer of learning di sini, jadi apa yang sudah diberikan selama proses konseling diterapkan di dunia nyata. Untuk apa? Untuk memandirikan individu itu sendiri. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Ana Andriani. Selanjutnya yaitu terminasi hubungan, mengakhiri atau menghentikan proses konseling. Di mana terminasi ini suatu proses konseling yang telah selesai dan tujuan konselingnya itu telah tercapai. Nah, maka dari itu terminasi ini bisa dilakukan, tapi ada kalanya penyebab terminasi konseling ini karena tidak memperoleh manfaat dari konseling tersebut yang disebut referral. Penyebabnya terminasi bisa dipandang dari sisi konselor dan klien. Langkah-langkah terminasi. Persiapan verbal.
Konselor harus mempersiapkan diri klien melalui ungkapan-ungkapan yang mengandung makna bahwa konseling akan segera diakhiri. Apabila klien menolak dan mengatakan bahwa ia masih membutuhkan bantuan konselor, maka konselor harus waspada dan harus meyakinkan klien dengan ungkapan verbal. Kemudian membuka jalur untuk kemungkinan follow up. Penekanan diberlakukannya follow up ini dengan catatan bahwa sesi konseling selanjutnya adalah untuk mendiskusikan kemajuan klien sesuai dengan strategi intervensi yang dilakukan. Yang terakhir, formal leave taking. Pamit secara formal. Berpamitan kepada klien adalah hal yang perlu diperlakukan seperti ucapan terima kasih, permohonan maaf, serta memberi dukungan dan sugesti.